Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tema renungan bulan keluarga hari ini, berserah pada rencana kasih-Mu. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tahun 80-an, ketika saya masih sekolah, saya berlibur ke rumah rekan saya di Bali. Dan saat itu, pergi ke bagian Indonesia yang disebut Pulau Dewata terasa sangat jauh. Memang saat itu sudah ada pesawat terbang, tetapi harga tiketnya yang mahal membuat hanya sebagian kecil orang saja yang bisa menikmatinya. Tidak seperti sekarang, yang bahkan asisten rumah tangga pun ketika pulang kampung bisa menggunakan pesawat. Suatu hari di dalam liburan tersebut, saya hampir meminum cairan pembersih keramik dari dalam sebuah botol minuman yang diberikan oleh kerabat teman saya. Dia tidak tahu kalau botol tersebut ternyata telah dijadikan wadah untuk diisi cairan pembersih keramik, dan botolnya pun tidak tembus pandang, sehingga tidak terlihat warna cairannya. Ketika saya meminumnya, tidak seperti biasanya saya menahannya di dalam mulut. Saat itulah terasa di lidah saya, seperti bukan suatu minuman yang sewajarnya. Segera saya berlari dan menumpahkan semua yang ada di dalam mulut saya ke dalam wastafel. Saat ini, ketika saya mengingat kembali peristiwa itu, maka kisah kehidupan saya akan berhenti ceritanya jika cairan pembersih keramik itu masuk ke tubuh saya. Tetapi ternyata Tuhan mempunyai rencana lain dalam kehidupan saya. Banyak suka dan duka yang telah saya lalui. Dan dari pengalaman-pengalaman tersebut, saya menjadi semakin yakin akan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Musa, saat ia lahir, terjadi pembunuhan pada bayi-bayi yang seusianya. Ia lolos dari peristiwa tersebut, malah kemudian menjadi anak dari putri Raja Firaun. Suatu hal yang sangat kontras dan berbeda. Dari seorang bayi yang ingin dibunuh oleh Firaun, menjadi anak dari putri Raja Firaun sendiri. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Saat dewasa, Musa, ketika ia berusaha membela salah seorang Yahudi dari orang Mesir, ia kemudian malah menjadi pelarian dari Raja Firaun. Malah menjadi gembala di dalam pelariannya yang kehidupannya kembali bertolak belakang. Dari kehidupan seorang anak putri Raja Firaun yang biasanya berada dalam istana, menjadi gembala yang sehari-hari berada di padang rumput. Tuhan berkehendak lain melalui proses yang panjang dari pengajaran yang didapat sewaktu ia menjadi anak putri Raja Firaun, hingga sebagai gembala kambing domba selama 40 tahun, membuat Musa siap untuk tugas Tuhan selanjutnya. Ia menjadi pemimpin bagi bangsa Yahudi, dan juga perantara Tuhan di dalam menolong bangsa Yahudi keluar dari tanah Mesir. Jalan hidup setiap orang berbeda-beda, tetapi itu bagaikan cerita bagi diri kita masing-masing. Dan tiap cerita itu bukanlah suatu kebetulan atau suatu hal
yang di luar dari rancangan Tuhan untuk anak-anaknya. Malam ini, cobalah mengingat jalan hidup yang saudara lalui, dan pahamilah serta rasakanlah bagaimana Tuhan bertindak pada setiap kejadian yang saudara alami. Bagikanlah pengalaman saudara kepada pasangan dan anak-anak saudara. Ajarkanlah mereka akan firman-Nya dan ajaklah mereka untuk menyerahkan segala sesuatu di dalam hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam surga, saat ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Banyak hal yang telah kami lalui di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala apa yang Tuhan telah lakukan dan berikan untuk kami dan keluarga kami. Pada saat ini Bapa, kami juga ingin menyerahkan segala pergumulan yang kami hadapi. Baik itu hubungan kami di dalam keluarga, antara suami, istri, anak, orang tua, maupun kakak adik. Juga persoalan ekonomi untuk mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempunyai usaha, ataupun pendidikan anak-anak kami. Kepada Bapa kami serahkan pergumulan kami ini, dan kami percaya Tuhan akan bertindak sesuai waktu Tuhan. Kiranya Tuhan sumber pengharapan memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.